Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Media Belajar, media yang akan membahas materi-materi tentang mata pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi, terutama tentang tema unsur, senyawa, dan campuran. Oke, silahkan disimak materinya. Yang pertama kita ingin tahu dulu pengertian daripada materi. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang dia memiliki massa dan memiliki volume, atau di bagian buku yang lain juga disebutkan segala sesuatu di alam semesta yang memiliki massa dan ruang. Ya, volume ini bisa dikatakan sebagai ruang. Nah, massa itu apa sih? Massa itu adalah ukuran jumlah materi dalam suatu zat benda dengan satuan standar internasional yaitu kilogram. Artinya dia dapat diukur. Kalau dapat diukur massanya, maka dia adalah sebuah materi. Dan juga keberadaannya dia memiliki ruang, ya, di mana jumlah ukuran ruangnya dia berada di satu kondisi. Ya. Nah, di sini disebut sebagai materi. Ya. Ya, apapun yang kita lihat di alam ini, yang mana dia memiliki massa, dia memiliki volume atau ruang, maka dia disebut dengan materi. Misalkan kita memiliki handphone, itu adalah materi. Manusia, makhluk hidup yang lainnya juga adalah sebagai materi. Baik dari yang besar maupun yang kecil, itu adalah materi. Baik benda mati maupun benda hidup, baik bentuknya sangat kecil maupun juga sangat besar, adalah materi. Oke, klasifikasi materi itu terdiri atas paling sederhana berdasarkan komposisinya, itu terbagi menjadi dua. Ya, materi ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Kalau campuran itu adalah ada campuran heterogen, ada campuran yang homogen. Nah, apa saja nanti kita akan jelaskan, dan silahkan dilanjutkan penjelasan saya di berikutnya. Oke, kita lanjut dulu yang zat tunggal. Zat tunggal itu terdiri atas unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Elemen atau unsur adalah bentuk paling sederhana dari materi yang memiliki beberapa sifat ya. Dan elemen ini atau unsur ini tidak dapat dipecahkan menjadi bagian yang lain. Dia sendiri saja, karena dia adalah sifatnya paling sederhana. Dan di dunia alam ini ditemukan oleh para ilmuwan ada 118 unsur ya, yang biasa tidak kita dapati ada pada tabel periodik unsur ya. Terdapat ada 118 unsur yang ditemukan sampai dengan sekarang. Ada yang alami, ada yang buatan. Nah, oke. Nah, penulisan lambang unsur, tadi kan ada kita lihat tabel periodik tadi ya seperti ini. Maka di situ dituliskan dengan lambang-lambang unsur. Ini kan lambang-lambang unsur. Ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ini adalah lambang unsur, di mana dia merupakan singkatan nama daripada unsur tersebut. Karena berdasarkan John Jacob Berzelius, penulisan unsur itu dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dan ditulis dengan huruf kapital. Misalkan H. H itu merupakan unsur dari hidrogen. Ya, dia ditulis dengan huruf besar H. Hanya saja jika kemudian ditemukan lagi nama unsur yang memiliki huruf huruf awal yang sama, maka dia ditambahkan dengan satu huruf lain dari nama unsur tersebut yang ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau unsur itu harus dengan huruf kapital. Kalau dua huruf, maka huruf berikutnya harus huruf kecil. Contohnya adalah He, yang merupakan nama unsur daripada helium. Ya. Mungkin ada kalium, lambang unsurnya K, tapi ditemukan lagi namanya ada unsur kripton. Nah, karena dia sama huruf K, maka kripton ditulis dengan huruf KR. Ada nitrogen, N, kemudian ditemukan natrium, maka karena N-nya sudah, maka ditulis dengan Na. Jadi penulisan lambang unsur itu dengan huruf kapital. Ada yang satu, ada yang dua, tetapi yang huruf berikutnya itu harus huruf kecil. Ya, oke. Itu unsur ya.
Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat yang mengandung 2 atau lebih unsur kimia yang dikombinasikan dalam proporsi tetap. Ya. Jadi senyawa itu gabungan dari 2 atau lebih unsur ya, baru dikatakan sebagai senyawa. Nah, kalau tadi unsur itu tidak bisa merupakan zat sendiri ya, dia tidak bisa terpisah, maka senyawa kumpulan daripada unsur yang kalau dipecah dia bisa terkumpul dari penyusunnya melalui unsur-unsur ya, yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, itu senyawa. Contoh senyawa misalkan bisa kita lihat di sekitar kita ada air ya. Air itu adalah senyawa. Kenapa dia senyawa? Karena dia terdiri atas unsur H dan unsur O. Nah, jumlah atomnya berapa? Jumlah atomnya karena di sini tulis 2, maka atom H-nya 2, sedangkan atom O-nya 1. Nah, karena dia terdiri beberapa unsur, maka disebut dengan senyawa. Ada gula pasir C12, H22, O6, O11. Terdiri atas unsur C, unsur H, dan unsur O. Jumlah atomnya C-nya ada 12, H-nya ada 22, kemudian O-nya ada 11. Kemudian ada garam dapur. Itu rumus kimianya adalah natrium klorida, maka dia terdiri atas 2 penyusun unsurnya, yaitu Na dan Cl. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya unsur itu ditulis dengan huruf kapital, jika dia sama maka dia hurufnya adalah, karena natrium itu nama unsurnya adalah Na dan klor itu unsurnya adalah Cl, maka kalau digabung menjadi NaCl. Terdiri atas satu atom Na, satu atom Cl. Kemudian ada asam cuka atau asam asetat, ada CH3, COOH. Berapa jumlah unsur yang adanya? Ada C, ada H, dan ada O, karena ini C-nya sama ya. Maka berapa jumlah atomnya? Ini 1, ini 2, berarti atom C-nya ada 2. H-nya ada berapa? Ini sudah ada 3, tambah 1, jadinya 4 H-nya. O-nya ini 1, 2, jadi jumlah atomnya ada 2. Kemudian ada amonia NH3, 1 atom N dan 3 atom H. Ya, itu adalah senyawa ya. Masih banyak lagi senyawa yang ada di sekitar kita. Karena senyawa ini banyak ya. Karena senyawa ada dari senyawa organik, senyawa anorganik ya, dan sebagainya ya. Silahkan baca lagi buku LKS yang ada di sekolah kita masing-masing ya. Bapak hanya mencontohkan sebagian kecilnya saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah kombinasi dari 2 atau lebih zat dalam proporsi berapapun. Jadi kalau istilah singkatnya campuran itu kumpulan gabungan dari 2 zat tunggal atau lebih ya. Kalau tadi beberapa senyawa misalkan beberapa senyawa, maka disebut dengan campuran. Misalkan ada air garam. Air garam ini kan terdiri atas air dan garam. Air tadi senyawa, garam juga senyawa. Maka kalau dia bercampur, maka disebut dengan campuran. Ada susu. Susu terdiri atas susunya, kemudian ada beberapa unsur di dalamnya, kemudian ada air di dalamnya, air susu ya, maka dia disebut juga campuran. Ada lumpur dalam air ya, ada unsur lumpurnya, ada senyawa lumpur di dalamnya, kemudian ada air yang sebagai pelarutnya, maka dia juga sebagai campuran. Maka campuran itu bisa dikatakan adalah gabungan antara 2 atau lebih zat tunggal yang di dalamnya ya. Campuran itu terbagi 2 sebenarnya ya, campuran homogen dan campuran heterogen ya. Nanti berikutnya akan saya jelaskan. Nah, paling tidak ini contoh daripada campuran, ada berupa larutan, ada air garam, ada berupa koloid, bisa susu, ada berupa suspensi, bisa lumpur di dalam air. Nah, tadi kan saya katakan campuran terbagi 2, ada yang homogen dan ada heterogen. Nah, contoh campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya seragam pada seluruh campuran. Artinya dia tidak bisa terlihat berbeda ya. Kalau misalkan gula dengan air, maka kita tidak bisa membedakan mana gula, mana air dalam satu kesatuan. Dia sudah bersatu, maka disebut dengan sebut juga campuran homogen ini sebagai campuran larutan ya, disebut dengan larutan homogen. Misalkan air garam dan
beberapa contoh yang lain. Itu cuma campuran. Nah, campuran heterogen itu campuran yang memiliki komposisi tidak seragam pada seluruh campuran. Artinya pembedaan dua zatnya dicampur itu terlihat bedanya. Misalkan pasir ditambah dengan air ya, maka akan terlihat oh ini pasir, oh ini air. Maka disebut dengan campuran heterogen. Ya, contohnya campuran heterogen itu ada dua, ada koloid, ada suspensi. Koloid tadi contohnya adalah susu. Susu itu secara awal mungkin tidak terlihat bedanya, tapi kalau lama-kelamaan maka kita akan lihat perbedaan terpisah antara susu dengan airnya seperti itu. Maupun juga air santan itu bisa dikatakan sebagai koloid. Suspensi ya ini contoh suspensi. Ya dia pembedanya sangat besar ya antara senyawa yang digabung satu sama lain. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan secara singkatnya. Terima kasih. Bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang tidak paham, bisa diulang lagi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.